untuk itu hari ini pemerintah, Pak Presiden Joko Widodo itu keinginan besarnya adalah bagaimana kita bisa melintasi jembatan transformasi ini dengan baik. Tadi itu, jadi bagaimana jumlah bonus demografi anak-anak muda yang jumlahnya gede ini, itu bukan hanya jadi penonton, bukan hanya jadi pengangguran, tapi mereka bisa aktif berpartisipasi dan bahkan produktif. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi bisa membantu lapangan kerjaan bagi teman-temannya sekalian. Makanya melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, berbagai problem investasi kita, yaitu dipermudah. Harapannya bisa diselesaikan, diintegrasikan, baik oleh antar kementerian lembaga, maupun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kemudian itu bisa memudahkan para pelaku-pelaku ekonomi. Harapan dari kami para pemuda Indonesia ini bisa dipermudah langkah kami untuk mencapai kesuksesan kami dengan cara mungkin yang kami fresh graduate untuk bisa mendapatkan langsung pekerjaan. Harapan saya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini supaya kami setelah tamat dari kampus Universitas UIN Jamil Jambe ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa kayak memberikan peluang untuk kami bekerja nantinya dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disosialisasikan, yang telah didiskusikan bersama, tentu memiliki substansi-substansi yang menjadi harapan-harapan baik bagi kebangsaan kita, terkhususnya bagi para calon-calon tenaga kerja, yaitu kami para mahasiswa. Apresiasi besar untuk kegiatan pada hari ini, bisa berdiskusi, bisa berinteraksi satu sama lain, bisa menjalin komunikasi yang baik, sehingga menghasilkan suatu hasil. Barangkali ada paradigma yang terbangun, sehingga hasilnya itu bisa menjadi koreksi barangkali, ataupun menjadi tambahan-tambahan baru untuk perubahan perkembangan tentunya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat memotivasi bagi para kaum muda, khususnya mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikannya menuju dunia kerja. Kalau kita berangkat kepada konstitusi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, itu kan bunyinya perekonomian disusun untuk membangun satu corak ekonomi yang didasari oleh atas dasar usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Bahwa dalam pembangunan itu tidak boleh hanya manfaatnya dirasakan oleh segelintir orang. Manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk generasi muda. Tapi yang jelas adalah dari pengkalan-pengkalan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu secara prinsip itu bisa dipakai di pedoman. Makanya sekarang manfaatnya apa? Pertama adalah bagaimana kita membuat aturan yang kemudian jadi dasar orang untuk mengembangkan. Misalnya membuka lapangan kerja atau ada investasi masuk sehingga mudah gitu. Nah ini sekarang yang sedang bergerak. Jadi ketika di tingkat pusat misalnya Kementerian Investasi, ketika dia menampung ada investor asing datang, kemudian siapa saja yang dia mesti koordinasikan, itu diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.